Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari konsep kesehatan dalam Islam. Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Di antara cara Islam menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat wudhu dan mandi secara rutin bagi setiap muslim. Sehat adalah kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan sehat. Tidak ada sesuatu yang begitu berharga seperti kesehatan. Karenanya, hamba Allah hendaklah bersyukur atas kesehatan yang dimilikinya dan tidak bersikap kufur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Abu Darda berkata, "Ya Rasulullah, jika saya sembuh dari sakit saya dan bersyukur karenanya, apakah itu lebih baik daripada saya sakit dan menanggungnya dengan sabar?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya Rasul mencintai kesehatan sama seperti engkau juga menyenanginya." Diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bangun di pagi hari dengan badan sehat dan jiwa sehat pula, dan rezekinya dijamin, maka dia seperti orang yang memiliki dunia seluruhnya. Anjuran menjaga kesehatan sudah menjadi semacam kesepakatan bahwa menjaga agar tetap sehat dan tidak terkena penyakit adalah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, sejak dini diupayakan agar kita tetap sehat. Menjaga kesehatan sewaktu sehat adalah lebih baik daripada meminum obat saat kita sakit. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku pernah datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu doa yang akan aku baca dalam doaku. Nabi menjawab, mintalah Allah ampunan dan kesehatan. Kemudian aku menghadap lagi pada kesempatan yang lain. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu doa yang akan aku baca dalam doaku. Nabi menjawab, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mintalah kesehatan kepada Allah di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Berbagai upaya yang mesti kita lakukan agar kita tetap sehat menurut para pakar kesehatan, antara lain dengan mengkonsumsi gizi yang cukup, kemudian olahraga yang cukup, jiwa tenang, serta menjauhkan diri dari berbagai pengaruh yang dapat menjadikannya terjangkit penyakit. Hal-hal tersebut semuanya ada dalam ajaran Islam, bersumber dari hadis-hadis sahih maupun ayat di dalam Al-Quran. Di dalam ajaran Islam sangat menekankan kesehatan jasmani. Agar tetap sehat, hal yang diperhatikan dan dijaga menurut beberapa ulama disebutkan ada 10 hal, yaitu dalam hal makan, minum, bergerak, diam, tidur, terjaga, serta keinginan-keinginan hawa nafsu, keadaan jiwa, dan mengatur anggota badan. Pertama, mengatur pola makan dan minum. Dalam ilmu kesehatan atau gizi disebutkan makanan adalah unsur terpenting untuk menjaga kesehatan. Kalangan ahli kedokteran Islam menyebutkan makan yang halal dan thoyyib. Al-Quran berpesan agar manusia memperhatikan yang dimakannya, seperti ditegaskan dalam ayat, maka
hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Surat Abasyah. Dalam 27 kali pembicaraan tentang perintah makan, Al-Quran selalu menekankan dua sifat, yang halal dan thayyib. Kedua, keseimbangan beraktivitas dan istirahat. Al-Quran melarang melakukan sesuatu yang dapat merusak badan. Para pakar di bidang medis memberikan contoh seperti merokok. Alasannya termasuk dalam larangan membinasakan diri dan mubazir, dan akibat yang ditimbulkan akan sangat buruk. Islam juga memberikan hak badan sesuai dengan fungsi dan daya tahannya sesuai anjuran Nabi, bahwa badanmu mempunyai hak. Islam menekankan keteraturan mengatur ritme hidup dengan cara tidur yang cukup, istirahat yang cukup, di samping hak-hak kepada Allah melalui ibadah. Islam memberi tuntunan agar mengatur waktu untuk istirahat bagi jasmani, keteraturan tidur, dan berjaga diatur secara proporsional. Masing-masing anggota tubuh memiliki hak yang mesti kita penuhi. Di sisi lain, Islam melarang membebani badan melebihi batas kemampuannya, seperti melakukan begadang sepanjang malam, ataupun bermain game sepanjang malam, melaparkan perut berkepanjangan, seperti tampak pada sekelompok sahabat Nabi yang ingin terus-menerus sholat malam dengan tidak tidur, sebagian hendak berpuasa terus-menerus sepanjang tahun, dan yang lain tidak mau menggauli istrinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi pernah berkata kepadaku, "Hai hamba Allah, bukankah aku memberitakan bahwa kamu puasa di hari dan qiyamul lail di malam hari?" Maka aku katakan, "Benar Rasulullah." Nabi menjawab, "Jangan lakukan itu, berpuasa dan berbukalah, bangun malam dan tidurlah, sebab pada badanmu ada hak dan pada lambungmu juga ada hak." Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, olahraga sebagai upaya menjaga kesehatan. Aktivitas terpenting untuk menjaga kesehatan dalam ilmu kesehatan adalah melalui kegiatan berolahraga. Olahraga dirumuskan sebagai kesibukan manusia untuk menggembirakan diri sambil memelihara jasmani. Tujuan utama olahraga adalah untuk mempertinggi kesehatan yang positif, daya tahan, tenaga otot, keseimbangan, emosional, efisiensi dari fungsi-fungsi alat tubuh, dan daya ekspresif serta daya kreatif. Dengan melakukan olahraga secara bertahap, teratur, dan cukup akan meningkatkan dan memperbaiki kesegaran jasmani kita, menguatkan serta menyehatkan tubuh. Dengan kesegaran jasmani, seseorang akan mampu beraktivitas dengan maksimal dan baik. Keempat, anjuran menjaga kebersihan. Ajaran Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan yang merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu kesehatan. Dalam terminologi Islam, masalah yang berhubungan dengan kebersihan disebut dengan toharoh. Dari sisi pandang kebersihan dan kesehatan, at-thaharah merupakan salah satu bentuk upaya preventif berguna untuk menghindari penyebaran berbagai jenis kuman dan bakteri. Semoga pemaparan ini bisa semakin menambah pengetahuan kita tentang kesehatan secara Islam dan bisa kita terapkan secara langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.